Sudahkah Anda aura farming hari ini? Belakangan, pacu jalur, sebuah perlombaan tradisional dayung perahu di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, viral berkat potongan-potongan video yang menyebar dan menjadi tren aura farming. Trennya sudah sampai luar negeri. Selebrasi sepak bola, pembalap, bahkan Wapres Indonesia pun ikut tren ini. Tapi bagaimana sih sebetulnya perlombaan ini bermula dan apa saja yang berkaitan dengannya? Mau tahu dan mau paham? Sini, tak kasih paham. Kata jalur dalam dialek Melayu Rantau Kuantan bisa diartikan sebagai barang tipis atau sampan kecil yang terbuat dari sebatang pohon atau perahu belongkang atau perahu yang dibuat dari sebatang kayu yang dikorek. Perahu ini pada awal abad ke-17 digunakan warga desa sebagai alat transportasi utama. Dan perlombaan pacu jalur sendiri sebetulnya telah digelar sejak tahun 1900 untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam. Namun setelah Belanda masuk wilayah Rantau Kuantan pada tahun 1905, mereka menggunakan perlombaan pacu jalur untuk memperingati hari kelahiran Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus. Tradisi ini pun kemudian terhenti cukup lama, dimulai sejak pendudukan Jepang hingga sekitar tahun 1950-an. Sejak itulah waktu dan konteks pelaksanaannya kembali berubah, yakni untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap jalur yang diperlombakan tidak hanya mempunyai satu dukun, bahkan beberapa ada yang mempunyai 3 dukun sekaligus. Tugas 3 dukun ini berbeda-beda. Pertama, dukun jalur. Dia bertugas mengurus makhluk halus yang terdapat di jalur. Kedua, dukun tanah. Dia bertugas mengurus yang berkaitan dengan jalur saat masih berada di darat. Dan ketiga, dukun air bertugas mengurus hantu air saat berlangsungnya acara pacu jalur di arena pacu. Menurut kepercayaan setempat, jika makhluk-makhluk gaib itu tidak diurus, maka mereka akan mengganggu arena pacu jalur. Bahkan, makhluk gaib itu bisa juga digunakan untuk mengganggu pesaing. Dalam pacu jalur, setidaknya ada 4 pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para anak pacu. Pertama, tidak boleh buang air kecil di dalam jalur. Kedua, tidak boleh meludah ke arah jalur lawan. 3, tidak boleh berkata kotor. Dan terakhir, tidak boleh mandi atau menceburkan diri ke arah jalur lawan. Terus, kalau bocah aura farming itu tugasnya apa sih? Bocah aura farming sebetulnya biasa disebut sebagai tukang tari. Posisinya berada di haluan atau bagian paling depan perahu. Tugasnya tentu saja menari, baik saat jalur menang maupun saat jalur kalah. Tujuannya untuk memberi semangat kepada anak pacu. Selain itu, dia juga membantu onjai menggerakkan haluan agar jalur semakin laju. Oh ya, onjai sendiri adalah orang yang posisinya di jalur itu berada di paling belakang. Tugasnya agar haluan jalur turun naik saat sedang dipacu. Hal ini penting karena tanpa tukang onjai, jalur tidak akan begitu laju dan ada kemungkinan akan karam. Jadi, tukang onjai memberikan tekanan yang seimbang agar jalur dapat berjungkat-jungkit secara teratur dan berirama. Namun, karena posisi tukang tari paling depan dan gerakannya lebih atraktif, maka dia jadi lebih populer daripada tukang onjai dan anak pacu lainnya. Karena itulah, akhirnya dunia menari bersamanya. Jadi, gimana? Tertarik mencoba aura farming di pacu jalur?